Welcome to Peng Peng Peng. Yoi kawan-kawan, kembali lagi bersama dengan saya Peng 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 alias Cipeng alias Tirta alias Dokter Tirta, terserah apapun kalian memanggil saya. Yoi. Nah, pada kali ini kita akan bahas mengenai aktivitas sepele yang bisa membuat bahaya kesehatan kita part 2. Setelah episode pertama diterima baik oleh netizen tentang rebahan, megang HP terlalu lama, di depan laptop terlalu lama, ya kan, sampai rheumatic heart disease. Nah, sekarang kita akan bahas 4 aktivitas sepele yang bisa membahayakan kesehatan. 1. Korek kuping. Jadi kalian tahu kan bahwa kuping itu, telinga itu ada kotoran, ya kan? Kotoran ini tuh sebenarnya terbuat supaya benda asing itu tidak bisa masuk ke dalam telinga. Jadi kalau misalnya ada serangga masuk ke telinga tuh langsung mati. Kotoran-kotoran ini nih. Nah, kadang kotoran-kotoran ini tuh kan kadang mengganggu banget. Kalau mengganggu, kita tuh bisa pakai cotton bud. Ya bukan saya mendiskreditkan, tapi cotton bud itu biasanya malah kalau membuat, saya nanti dilihatin ya, ada gambar di sini. Kalau konsultasi dari dokter THT, cotton bud itu justru akan mendorong curak-curak kalian ini itu malah ke dalam, malah mendekati si gendang telinga. Apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah kotoran tersebut ngumpul di gendang telinga dan akhirnya membuat penyumbatan di gendang telinga. Dan akhirnya kotoran tersebut jadi keras, yang mengakibatkan kalian malah bisa kehilangan pendengaran karena sumbatan. Jadi cotton bud itu malah mendorong kotoran kita terlalu dalam. Cotton bud itu akan efektif kalau hanya dibuat untuk membersihkan telinga bagian luar, yaitu bagian sini, daun telinga semua, sini, sampai tidak boleh masuk lubang. Nah, kalau kalian memakai korok kuping yang dari besi ataupun dari plastik, itu kan dia bentuknya kayak pengait, kayak sendok gitu. Itu resikonya adalah bisa menyebabkan perlukaan pada rongga telinga. Yang terjadi adalah perlukaan, radang, atau bahkan bisa berdarah atau bahkan nusuk si gendang telinga terlalu dalam. Terus solusinya gimana? Tubuh kita itu sudah luar biasa. Tubuh kita itu sudah mempunyai fisiologis, dimana kalau tiap malam kotoran ini akan terdorong keluar dan ketika mandi kita bersihkan. Cukup. Kalau merasa terganggu sekali, kalian bisa ke puskesmas untuk dibersihkan ya, dan dicek kebersihan telinganya pakai otoskop, dan itu khusus oleh dokter dan perawat, dan itu murah, ditanggung BPJS. Dulu saya kerjaannya kayak gitu ketika saya praktek di Puskesmas Turi, itu pun saya tarif cuma 10.000, 15.000. Kadang kalau BPJS gratis. Kalau kalian lakukan terus-terusan, hati-hati. Otitis media, gendang telinga yang pecah, perlukaan, blokade jalur telinga karena curak yang ngumpul gara-gara cotton bud itu banyak terjadi, dan keluhan paling sering di THT. Nomor 1. Nomor 2 adalah kebiasaan yang Hanya boleh. Apa? Kalau gatal tuh. Hah? Karena kan curahnya kebanyakan yang jadi gatal tuh. Apa? Jadi dikorek kupingnya pakai cotton bud. Kalau dikorek doang, cotton bud itu hanya untuk bagian luar saja. Tidak boleh sampai dalam, bro. Kalau nekat sampai dalam bisa mendorong kotoran. Ya, kalau gater ya kalian bisa langsung mandi dan bersihin. Itu otomatis. Nah, kalau kalian pengen konsultasi, langsung ke dokter umum atau THT, langsung dicek kebersihan telinganya. That's it. Kedua nih adalah menahan kencing. Buat orang zaman milenial sekarang atau anak muda kelahiran 80-70 yang dia tuh kerja di depan laptop terus-terusan, dituntut dengan beban kerja tinggi, kadang mereka tuh udah kebelet pipis, tapi karena kerjaannya nanggung, dengan alasan nanggung, mereka akhirnya nahan pipis, ya kan? Atau bahkan jarang minum, sudah nahan pipis, jarang minum. Yang terjadi kalau kita sering nahan pipis adalah, ini ada kandung kemih atau vesika urinaria. Vesika urinaria itu harusnya steril. Ketika kita nahan pipis, ini akan penuh. Sementara penyaringan darah di ginjal itu selalu menghasilkan urin. Darah selalu disaring, ABK-nya numpuk terus. Dan ketika kita kebelet pipis, itu sebenarnya ada respon saraf kayak ngetuk, bro, udah penuh kantung kemihnya, tolong mau keluar.
ya kan? Karena ini penuh terus, ini kan isinya saringan bakteri. Yang terjadi kalau urin terlalu lama ditahan di vesika urinaria, timbulnya bakteri-bakteri yang baru, sehingga memunculkan infeksi saluran kemih. Orang yang sering menahan kencing terlalu lama secara beriringan, itu akan mengakibatkan infeksi saluran kemih dan kemungkinan batu ginjal. Ciri khas infeksi saluran kemih adalah sering anyang-anyangan, jadi bukan dikasih karet di jempol. Anyang-anyang itu adalah terjadi ketika kamu tuh pengen pipis tapi nggak keluar pipisnya. Itu akibat respon dari banyaknya bakteri yang mengumpul di saluran urinmu. Itu akibat yang pertama. Akibat kedua, timbulnya batu. Kita tahu bahwa urin itu kadang mengandung zat-zat kayak kapur, ya kan, askorbat aja bisa, asam urat aja. Dan ini kalau terlalu lama ngumpul di satu tempat dan tidak dikeluarkan, akan menimbulkan namanya pengumpulan batu, di mana tuh akan sakit banget dan nyerinya di punggung. Ketiga, akibat yang karena kamu sering nahan kencing adalah terjadi infeksi di bagian uretra dan ureter. Jadi ureter itu antara vesika urinaria, saluran yang menghantarkan dari vesika ke uretra. Ya, uretra. Dan yang terjadi adalah terjadi infeksi juga di bagian di situ. Dan ini sangat berbahaya banget. Kamu kalau berobat di sini harus pakai antibiotik yang dosis tinggi, golongannya fluoroquinolone salah satunya. Dan jujur bisa demam, muntahnya itu bisa sampai warna coklat, ya kan? Dan nggak enak. Nyeri yang paling ganggu banget tuh ISK, karena bisa kambuh-kambuhan. Dan kalau sampai ke ginjal, bisa menyebabkan infeksi ginjal yang berinfek pada sindrom nefritik, nefrotik, atau bahkan gagal ginjal. Ya, dan sebenarnya ini terkait juga dengan minum air putih kayak gini itu. Ini 30 ml dikalikan berat badan. Jadi kalau berat badanmu adalah 70 kilo, berarti minimal kamu harus minum 2,1 liter per hari. Dengan catatan kalau ada kejadian gagal ginjal atau gagal jantung, kamu harus konsultasi dengan dokter penanggung jawabmu berapa banyak minum atau air minum yang harus kamu minum. Pada beberapa kondisi kayak alkohol, ya kan, soda, minuman energi, minuman stamina, itu juga memperberat kerja ginjal. So, kalau kalian pengen ginjal kalian sehat, kalau sudah kerasa kencing, pipislah. Jangan ditahan-tahan karena alasan kerjaan. Harusnya bos juga tolerir. Dan kalau udah kerasa bibirnya kering, minum aja. Paling nggak seteguk 2 teguk agar kalian tidak dehidrasi. Hal sepele nomor 3 sering dilakuin umat manusia. Buset, tapi bisa menyebabkan penyakit berbahaya. Apa dia? Duduk tidak pernah olahraga. Kalau rebahan ini duduk terus. Duduk atau duduk ngeden itu akan membuat rektum itu tertarik di gravitasi sehingga munculnya suatu kondisi namanya hemoroid. Hemoroid itu adalah suatu kondisi timbulnya benjolan atau terdesaknya pembuluh darah di bagian anal sehingga muncul keluar, dan itu kadang sakit kadang enggak. Kalau benjolan yang isi pembuluh darah ini muncul sampai keluar, itu sarafnya akan tersensoris, maka sakit banget. Dan kalau kegesek bisa berdarah, dinamakan hemoroid eksterna. Hemoroid eksterna adalah suatu kondisi ambeien atau gumpalan pembuluh darah yang muncul sampai keluar anus. Dan itu kalau disentuh sakit banget, dan kalau kesentuh berdarah. Bisa dimasukin, jadi tergantung step. Kalau eksterna masih dimasukin, itu stepnya awal. Kalau sudah luar, itu harus dioperasi. Operasinya kayak staples. Jadi ini anus, operasi, namanya jeglekan, jeglas, terus diambil, terus dijahit. 4 hari kau nggak mau kau. Dan satu lagi, selain duduk lama, kebiasaan ini juga disebabkan kurang makan makanan berserat. Jadi dia tidak pernah makan sayur dan makan buah, tapi hanya makan makanan yang mengandung daging-dagingannya, berakibat bebelen dan harus pakai kolak. Nah, hemoroid yang berikutnya adalah hemoroid atau ambeien yang nggak sakit karena pembuluh darah ini menggumpalnya di bagian dalam, jadi bagian anus. Jadi kerasanya nya ada darah-darah tapi warna merah. Kalau darahnya warna hitam berarti pendarahannya saluran pencernaan bagian atas, kayak lambung, usus 12 jari, usus halus. Tapi kalau darahnya warna merah kayak merah tetesan, itu berarti pendarahannya di anus. Berarti ada gumpalan darah atau pembuluh darah di bagian anus bagian yang dalam. Nah, ini nggak sakit karena sarafnya tidak ada sensorisnya. Kerasanya cuma ganggu, nya kayak keputus-putus gitu, dan kayak ada yang ganjel. Terus kalau berdarah. Dan obatnya adalah serat dan dikasih obat, ya. Tapi terapi utamanya adalah
operasi. Jadi analmu dioperasi. Dan kalau kamu rentan hemoroid, rentan juga kena penyakit namanya fistula anal. Tahu fistula anal? Jadi analnya bercabang, ada bolongan lagi mentok di bokong. Jadinya bokongmu penuh nanah karena kumpul tai-tai di situ. Mau? Mau? Jangan gitu. Jadi kalau bilang Ini gue kayak di stres. Jadi yang bahaya ini adalah, kamu kenapa lihat gitu sih? Buat ketawa deh loh, si orang ini loh. Jadi kalau kita bahaya adalah yang nomor 3 ini, seringlah makan serat dan kamu jangan sering duduk. Nah terus gimana dong kalau saya ngantor? Makanya kalau ngantor tiap 2 jam itu peregangan sesuai dengan episode yang pertama. Ingat loh, hemoroid itu operasinya paling gak enak. Yang operasi juga gak enak, apalagi yang dioperasi. Operasi hemoroid itu gak enak, Pak. Lu bayangin anak lu habis dioperasi itu dikasih tampon dan gak bisa 3 hari. Sekalinya bekas operasi. Bayangin kalau bekas operasi sunat sakit kan? Ini bekas tempatnya lubang terus kan operasi. Sakit gak, Pak? Ngilu dong. Mau. Dan ingat, ambien atau hemoroid itu kambuhan. Pola hidupnya harus diubah. Jadi misalkan udah dioperasi tapi kalau lu tetap gak mau makan sayur, ya lu akan ambien lagi terus-terusan. Jadi solusinya makan sayur. Ya makan sayur. Oke. Paham? Ingat, aspri saya Ucok ambien berkali-kali. Sudah saya suruh operasi nggak mau. Tapi sekarang dia udah mulai kambuh-kambuhan. Ingat, ambien itu penyakit paling ganggu. Duduk sakit, tidur sakit, isanya nyamping. Terus kalau nyetir mobil gimana? Operasinya gini. Nanti alatnya ya, nanti kita fotoin ya. Ini alat, masuk, alat, cekrek, gres, tarik. Itu dong ditarik-tarik. Ih, sakit banget ya. Kebiasaan sepele nomor 4 yang bisa berbahaya bagi kesehatan kita. Apa itu? Maksain fisik untuk olahraga. Ini bahaya banget. Kamu tahu kan, sudah banyak kasus orang yang sebenarnya itu sepedaan, udah capek, dipaksain, tiba-tiba pingsan, terus habis itu semaput. Atau pesepak bola yang tiba-tiba kram. Itu adalah kondisi ketika tubuh kita sudah tidak bisa memanggul beban fisik yang terlalu berlebihan. Mungkin secara keinginan atau secara hope kita atau naluri kita masih pengen untuk lari, masih pengen untuk nendang, tapi fisik kita ada batasnya. Ketika kamu memaksakan fisik untuk berlebihan, ada banyak organ yang nge-push habis-habisan. Pertama adalah jantung. Manusia itu jantungnya sekarang karena gaya hidup berbeda. Di episode pertama kita menjelaskan lemak. Lemak ini kan ada gumpalan. Kalau misalkan sampean memaksa terus aktivitas fisik, beban jantung ini akan berlebihan, ya kan? Otomatis tekanan darah akan berlebihan. Dan ketika di usia di atas 25, tentu di pembuluh darah itu tidak semuanya bersih, ada gumpalannya. Ketika terlalu dipaksa, otomatis tekanan darah akan naik dan gumpalan ini nggak sengaja menyumbat salah satu pembuluh darah di jantung. Dan mengakibatkan terjadinya serangan jantung yang akhirnya menghambat pompa jantung ke otak dan meninggal dalam waktu 8 menit. Inilah pentingnya namanya resusitasi jantung paru yang pernah saya share videonya tentang RJP, ya. RJP yang kita circulation, breathe, dan airway. Nanti saya akan liatin. Ya, ini bisa terjadi juga contohnya di Erikson. Pada waktu di Euro, dia memaksakan sekali, dia nggak ada riwayat, tapi karena memaksakan fisik, dia serangan jantung. Untungnya saat itu tim Denmark dan tim medisnya luar biasa. Golden periodnya 8 menit. Lepas dari 8 menit, orang ini akan lewat. Terjadi di mana? Almarhum Marcus Guido. Marcus Guido pada waktu bulu tangkis itu kena serangan jantung, tetapi lewat dari 8 menit dia meninggal dunia. Loh, kenapa pas atlet? Karena atlet itu kerjanya over daripada orang biasa. Seorang atlet itu jantungnya akan mengkompensasi karena kebutuhan fisik dan oksigen di dalam tubuhnya lebih berat daripada biasanya. Oleh karena itu jantungnya atlet biasa dindingnya sangat tebal, lebih tebal daripada orang awam. Makanya atlet itu rutin untuk di follow up tiap minggu oleh dokternya. Maka di dalam tim bola ada namanya tim medis. Tim medisnya itu juga ngontrol. Pernah lihat kalian kalau medical transfer atau medical check up transfer pemain, dia lari di trainer terus dicop-copin kayak gitu, itu namanya Harvard step up test. Dia
Dia ngecek kemampuan jantung ketika di push. Kalau ada kelainan jantung, tim akan membatalkan. Dan ini bahaya. Maka kalau kalian, cirinya gimana kalau fisik udah nggak kuat? Ngos-ngosan. Ngos-ngosan itu sampai kehabisan nafas. Itu artinya kamu harus berhenti. Pertolongan pertamanya adalah resusitasi jantung paru. Ngecek dulu, cek dulu video ini, cek dulu nadinya apa enggak, cek dulu nafasnya apa enggak, lalu resusitasi 30/2, 30 kasih nafas. Kalau ada namanya alat defibril, jadi 1, 2, 3 jebret, yang kayak gitu. Paham? Nomor 2, kalau kamu akibat memaksakan fisik untuk olahraga berlebihan adalah kram dan spasm, ligamen robek, ligamen copot, otot rusak. Ini diakibatkan ketika kita nge-push aktivitas fisik, itu terjadi pemecahan energi yang difasilitasi oleh O2. Ya. Glukosa ditambah O2 akan menghasilkan energi. Tapi di beberapa kondisi kalau kita udah kepepet, O2-nya nggak cukup, maka tubuh membuat namanya pernapasan anaerob, respirasi anaerob. Lemak dipecah tanpa O2 melalui respirasi anaerob menghasilkan energi 2 ATP plus asam laktat. Nah, asam laktat yang beredar terlalu lama di otot menyebabkan asidosis sehingga otot menjadi kram. That's the meaning of asidosis asam laktat. Asam laktat yang terlalu lama beredar di darah akan menyebabkan asidosis asam laktat dan mengganggu sistem pernapasan. Ini terjadi kalau kita nge-push fisik terlalu berlebihan. Loh, apa bedanya sama COVID? COVID terjadi pada waktu virus ini butuh O2. Yang terjadi adalah asidosis metabolik yang terjadi alkalosis respiratorik. Agak berbeda dengan asidosis asam laktat. Dua hal ini harus dipisahin. Nah, maka kalau hal sepele ini, kalau kamu olahraga, jangan mau menang-menangan. Olahraga itu naiknya step by step. Itu alasan ketika kamu nge-gym, tidak bisa kamu langsung ngangkat beban yang berat. Harus naik bertahap, sampai akhirnya kamu bisa beban yang paling maksimal. Ketika kita mengangkat beban, itu otot kita cedera, tetapi nanti otot tersebut akan mengkompensasi dan membuat serat-serat serabut otot yang baru, sehingga otot kita mengalami penebalan massa ototnya. Nah, kalau kamu sudah tahu, maka kamu jangan nge-push pol-polan ketika kamu olahraga. Sadari kapasitas fisikmu itu seperti apa. Misalkan kamu lari-lari pace-mu kuatnya seberapa, atau kamu mungkin lari kuat 1 kilo, ya udah 1 kilo. Jangan berhenti ketika kamu sudah capek banget. Berhentilah ketika sudah capek. Jangan memaksakan diri karena nyawa dan jantungmu menjadi taruhanmu berikutnya. Berikut itu adalah 4 kegiatan sepele yang bisa berbahaya buat kesehatan. Kalian bisa merubah dengan gaya hidup kalian sejak awal. Tapi kalau kalian terus melakukan itu terus-menerus, jujur, nyawa kalian bisa terancam dan pengobatannya nggak murah. ISK, kambuh-kambuhan, hemoroid harus operasi, jantung harus pasang ring, itu pengobatan yang nggak murah, apalagi kalau kalian nggak ada asuransi. Untungnya ada BPJS, kalau ada BPJS kita bisa ditanggung. Itu pesan saya buat kalian. Kita kembali nanti di episode ketiga, 4 hal kegiatan sepele yang bisa menyebabkan penyakit kesehatan berbahaya. Apa itu? Kita nantikan episode berikutnya. That's it bosku. Jangan lupa minum air cukup ya.